Berlatar pada tahun 1989, cerita diawali dengan memperlihatkan para petugas polisi yang dikejutkan dengan adanya kasus bundir salah satu wanita dikarenakan terjadi tindak pidana penggadabahan sehingga membuat para polisi menghubungi atasannya agar kasus ini segera ditangani oleh petugas investigasi. సార్ ఆ అమ్మాయిని రేప్ చేసి ఫ్యాన్కి వేలాడదీశారు. క్లెమ్ సార్. Dari kasus tersebut, para polisi baru mengetahui jika si wanita memiliki seorang anak yang masih kecil, namun karena kasus kematiannya sama sekali tidak diusut tuntas karena si wanita berasal dari kalangan bawah, mereka pun malah membuang orok itu di sebuah tanah lapang. Tiga 30 tahun berlalu, kita akan diperlihatkan dengan seorang petugas Departemen Charity, yaitu badan pemerintah yang mengawasi lembaga swadaya masyarakat atau lebih dikenal dengan LSM, mengusir salah satu pria hanya karena meminta uang sebesar 40 laknya dikembalikan karena sang menantu tak kunjung menjadi anggota LSM tersebut meski telah banyak memberikan sejumlah uang pada organisasi itu. 50 లక్షలు సార్ అన్యాయంగా తినేసి అడిగితే ఎలా కొడుతున్నాడో చూడండి సార్ నువ్వు అసలు మనిషివేనా Melihat kejadian barusan, para warga menyarankan si pria agar mengikhlaskan uang tersebut karena mereka mengetahui jika si petugas tidak akan pernah mengembalikannya. Melihat hal itu, si penjual kopi yang merasa kasihan pun merekomendasikan untuk pergi menemui seseorang yang dapat membantunya, yaitu అతని పేరు కిట్టు. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama PJ. Ini orangnya. Diketahui PJ adalah seorang broker atau orang yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, baik itu saham, properti, emas, perak, logam mulia, dan lain sebagainya, termasuk biaya untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh pria ini. Tak lama, PJ dihampiri oleh si pria yang ingin meminta bantuan kepadanya agar mengambil kembali uang yang sebelumnya ia telah berikan kepada anggota LSM. Kasihan dengan pria di hadapannya, PJ pun bersedia membantunya dengan syarat harus memberikan komisi sebesar 25%. ఆ డబ్బులు వెనక్కి వస్తే 25% అంటే 10 lakhs నాకు ఇవ్వాలి. Dengan fakta bahwa PJ memiliki banyak relasi di berbagai divisi pemerintah, ia langsung menghubungi pihak terkait agar segera mengembalikan uang milik si pria, termasuk menelpon salah satu menteri yang diketahui ingin menyewa salah satu kuil hanya untuk melangsungkan acara pernikahan keponakannya. 40 లక్షలు తీసుకున్నట్ట బయటికి పొక్కితే మనకే కదా చెడ్డ పేరు. Benar saja, Pak Menteri langsung memanggil orang yang bersangkutan untuk mengembalikan uang itu karena berkat kelakuannya, nama baik beliau sebagai seorang menteri telah tercoreng serta elektabilitas partainya akan segera hancur. Malam harinya, PJ kembali didatangi oleh si pria untuk menanyakan uang miliknya. Tak lama, datanglah si anggota LSM mengembalikan uang si pria sambil meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Karena dari masalah ini, mengakibatkan ia harus dipecat dari jabatannya. Setiap mendapat job baru, PJ selalu meminta asistennya yang bernama Maran agar mencari data tentang keterlibatan para pejabat pemerintah. Bahkan laporan-laporan permintaan dari warga pun selalu dihandle oleh Maran sebelum disampaikan kepada PJ. అగో ఇంతకీ ఎవరా జడ్జి తెలీదు మారుతి, ఆయన కోసమే నేను ఎదుగుతున్నా. PJ dikenal sebagai orang dermawan oleh para warga yang membutuhkan bantuan. Itu terbukti ketika dirinya tak segan-segan menggelontorkan uang banyak hanya demi membantu para warga yang sangat membutuhkan biaya. Thanks, Babu. Thank you, sir. Saat sedang membantu para warga itulah, PJ mendapat kabar dari Maran mengenai salah satu inspektur polisi yang membuat keributan, sehingga tanpa pikir panjang, PJ pun langsung bergegas menuju ke lokasi demi menyelesaikan kekacauan ini. ఇన్స్పెక్టర్ అంటే పెద్ద తోప, కాకి చొక్క వేయంగానే కొమ్ములు మొలుస్తాయా? Beres dengan si inspektur, PJ lekas pergi ke rumah atasannya yang merupakan seorang pebisnis sekaligus politikus bernama Abhiyankar untuk menghadiri acara doa bersama para pemuka agama yang sedang diselenggarakan. Bahkan ia disambut baik oleh Abhiyankar karena memang PJ merupakan salah satu anak buah terbaiknya. Di sana, PJ mendengar terkait rencana busuk Abhiyankar yang ingin melemahkan ekonomi di wilayah Asia bersama mitra bisnisnya, termasuk ingin menguasai seluruh elemen penting di pemerintahan India. అప్పు లెక్కలతో ఆకలి పెంచడం, చావు లెక్కలతో యుద్ధం మొదలుపెట్టడం.
Keesokan harinya, PJ dihampiri oleh seorang sekretaris daerah untuk memberikan izin usaha yang sebelumnya diajukan. Namun karena PJ merupakan orang berpengaruh di wilayah ini, beliau pun dengan senang hati menandatangani berkas pengajuannya. మీ గురించి తెలుసు ఒక ఫోన్ చేసి ఉంటే సరిపోయేది ఆల్ ది బెస్ట్ బాగా చేయండి Tak lama, PJ mendapat informasi mengenai salah satu janda bernama Pimla. Ini parasnya ingin mengajukan keluhan karena pinjaman yang diinginkan ditolak oleh perusahaannya. Bahkan ia juga mendengar jika si wanita berniat memviralkan masalah ini ke media sosial, di mana hal itu membuat PJ memutuskan untuk tidak membantu Pimla dan keluarganya sebab tak ingin nama baiknya akan tercoreng. రేపు మన గురించి ఫేస్బుక్ లో పెట్టడం గ్యారెంటీ ఏంటి మొత్తం చెప్పి Saat sedang berada di rumah itulah, PJ kembali mendapat informasi dari Maran terkait tewasnya salah satu anak yang diduga tenggelam di kolam renang sekolah, sehingga ia dengan cepat pergi ke rumah duka demi mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sana, PJ mendengar kronologi kejadian dari ayah korban yang mengatakan jika anaknya telah dihabisi oleh kepala sekolahnya sendiri, dan yang lebih parahnya lagi, si pelaku tidak mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan autopsi. Ia juga mendapat informasi bahwa anak si kepala sekolah itu merupakan saudara dari Abiankar. Entah apa yang PJ rencanakan, dihubungilah beberapa petugas pemerintah demi mendapat informasi terkait si pelaku. Bahkan PJ juga menelpon si inspektur demi membantunya membebaskan salah satu anak untuk dijadikan sebagai pion dalam sebuah aksi yang sudah diatur sedemikian rupa. స్టేషన్లో ఉన్నారుగా నేను వస్తున్నాను సార్ బయలుదేరాను సార్ Setelah dibebaskan, PJ lekas menghampiri si bocil untuk membahas mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Ia juga memberikan sekantong uang sebagai jaminan karena tugas ini akan membuatnya dijebloskan ke penjara dan... Ya, si kepala sekolah pun tewas setelah dihabisi oleh suruhan PJ. Bahkan berita tersebut sampai kepada inspektur polisi yang langsung menghampirinya untuk mengembalikan uang yang sebelumnya PJ berikan karena si inspektur merasa bahwa dirinya dalam bahaya jika saja Abiankar tahu keterlibatannya dalam kasus tersebut. బయట వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పకండి ధైర్యంగా వెళ్ళండి Satu hari kemudian, PJ meresmikan usaha miliknya demi membantu para warga yang membutuhkan. Ia dihampiri oleh Pimla yang berniat melamar pekerjaan demi membantu ekonomi keluarganya. Mendengar hal tersebut, PJ dengan senang hati menerima dan memberikan sebuah kamar untuk ditinggali. చివర్లో ఒక రూమ్ ఉంది అందులో ఉండండి Sejak Pimla bekerja di perusahaannya, PJ terus memperhatikan wanita ini tanpa sepengetahuannya. Bahkan ia tanpa menyukai Pimla karena sifatnya yang pekerja keras. Sampai PJ memutuskan untuk menikahinya secepat mungkin. Beberapa minggu setelah menikah, PJ dihampiri oleh asisten pribadi sekaligus keponakan Pak Menteri bernama Penkap yang ingin meminta bantuan karena selama ini orang tersebut merasa telah diasingkan oleh keluarganya sendiri dan dipandang sebelah mata. Bahkan Penkap diperlakukan layaknya seorang pembantu. ప్రతిరోజు ఆవిడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి సేవ Bukan hanya itu, PJ juga mendengar terkait Bu Menteri yang memiliki lahan 300 hektar sudah tidak terawat dan berniat diberikan kepada pihak asing. Ia diminta merubah status kepemilikan tanah tersebut dialihkan atas nama Venkat. Namun PJ menolak membantunya meski akan mendapat komisi sebesar 200 krore atau senilai 366 miliar rupiah. నా వల్ల అవుతుందంటే నేను చెప్తాను సార్ Tak lama, PJ mendapat informasi mengenai seorang mantan menteri korup bernama Sudarsan. Ini bebangusnya yang telah melakukan banyak sekali tindakan merugikan negara. Bahkan saking korupnya, dia mengirim sang keponakan bernama Kabir untuk menghabisi salah satu warga yang berani menentang kebijakannya. Singkat cerita, PJ pergi ke rumah Sudarsan demi mengetahui seluk-beluk tentang mantan menteri ini. Kedatangannya disambut baik oleh Sudarsan dan keluarganya karena mengetahui bahwa PJ adalah salah satu orang intelek yang bisa dipercaya. Namun tanpa sadar jika PJ malah berniat menghancurkan karir politiknya. Saat sedang berada di rumah Sudarsan itulah, ia mendengar jika mantan ketua menteri ini berniat mengajukan gugatan kepada pihak perusahaan Jepang karena dianggap telah merampas hak-hak para petani serta menduduki tanah seluas 420 hektar secara ilegal. Padahal sebenarnya ia tidak diberikan sepeser pun komisi dari keuntungan yang didapatkan pihak Jepang. 23 ఏళ్ళు ఎక్కడ వదలాలో ఎక్కడ పట్టుకోవాలో
Entah apa yang PJ rencanakan, ia menelpon beberapa anggota parlemen untuk memberikan informasi tentang Kabir atau keponakan dari si Sudarsan. Di sini PJ mengatakan jika si Sudarsan berniat pembelot dan akan menjadikan Kabir sebagai calon menteri karena dianggap mengetahui segala hal yang berkaitan dengan partai. సార్ నేను విన్నది ఏంటంటే పార్టీకి రిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారని థ్యాంక్ యూ సార్ Berita mengenai rencana Sudarsan sampai ke Ibu Menteri sehingga beliau merasa kecewa atas pernyataan tersebut dan memutuskan untuk mengeluarkannya dari partai, di mana hal itu pun tentu menimbulkan gejolak di kalangan anggota parlemen. చూసుకుందాం మేడం. Setelah berhasil membuat para anggota parlemen terpecah belah, PJ lekas menghubungi Penkat dan mengatakan jika sebentar lagi dia akan mendapatkan tanah yang diinginkan. Tapi sebelum itu, PJ meminta Penkat agar segera menghubungi Kabir untuk menghabisi Sudarsan. Dan untuk rencana selanjutnya, PJ akan berusaha melarikan diri sebelum semua orang mengetahui jika dirinya adalah dalang di balik kekacauan ini. Malam harinya, Ibu Menteri menghubungi Abiyankar untuk mengatakan bahwa tanahnya tidak jadi dijual dan akan diberikan kepada Penkat. Keputusan itu diambil setelah ia mengetahui jika Penkat adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Namun karena tak ingin berita ini mencuat ke publik, Abiyankar pun berniat menjadikan Penkat sebagai kambing hitam demi menjaga nama baik mereka. మూర్తి పేరుకి మార్చేసి వేరేదైనా ఉంటే చెప్పు. I can handle the press. Benar saja, Penkat dihubungi oleh Ibu Menteri yang ingin memberikan tanah seluas 420 hektar itu kepadanya, sehingga tanpa menunggu waktu lama, Penkat langsung pergi menemui PJ untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah dijanjikan. Di sisi lain, Ibu Menteri merasa heran dengan para anggota parlemen yang berani mengajukan gugatan terhadapnya, apalagi ketika mengetahui bahwa dirinya harus mencantumkan nama Penkat pada akte tanah yang ia miliki sendiri. Tak sampai di situ, Ibu Menteri juga mengira jika semua ini adalah sebuah konspirasi politik yang ingin memecah belah partainya, yang di situ Abiyankar berencana untuk membalikan keadaan demi mendapatkan keuntungan dengan cara membatalkan proyek yang telah dipersiapkan. బెటర్ మార్చేసాయి ప్రాజెక్ట్ని డిక్లైన్ చేసాయి. Kabar mengenai pembatalan proyek sampai kepada Penkat yang langsung menemui PJ untuk meminta kembali uang senilai 300 crore yang pernah diberikan karena ia mengetahui jika saat ini harga tanah yang diberikan kepadanya sudah turun drastis. నువ్వు పర్సన్ కమిషన్ తీసుకొని మిగిలిన డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేయి. Suatu hari saat sedang ngopi santai, Abiyankar mendapat informasi tentang insiden beberapa hari lalu yang masih berkaitan dengan PJ. Ia juga mendengar kecerdasan PJ yang telah mengelola dana para anggota parlemen. మంచి కుర్రాడు మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా Tak ingin kerajaan bisnisnya dihancurkan oleh anak asuhnya sendiri, Abiyankar mengutus seorang perwira polisi bernama Ram untuk mengusut tuntas kasus yang dilakukan oleh PJ. Sedangkan untuk PJ sendiri, beliau mendapat telepon dari Maran terkait seorang asisten yang ingin bertemu dengan ketua menteri. PJ dibuat sedikit heran ketika menghubungi anggota parlemen dan mengetahui jika si asisten sedang mengadakan rapat dengan orang yang bersangkutan. Sadar jika Abiyankar mengetahui kalau dirinya sedang menjadi incaran PJ pun dengan cepat menemui Pimla untuk lebih dahulu mengamankannya. దాదాపు దగ్గరకు వచ్చేసారు. Setibanya di kantor polisi, Ram langsung mengumpulkan semua anggota untuk membahas mengenai rencananya yang ingin menangkap PJ. Ia juga memerintahkan mereka agar lekas berpencar mencari data-data tentang orang yang dimaksud ke semua instansi pemerintah. వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుందని చెప్పండి హై ప్రొఫైల్ పీపుల్ అందరితో. Dari semua instansi yang didatangi, para polisi hanya mendengar informasi mengenai PJ yang telah membantu mereka mendapatkan investor. Bahkan para polisi dibuat tercengang ketika seorang anggota kabinet mengatakan bahwa dirinya menerima uang senilai 60 juta crore dari PJ. Bahkan hampir seluruh anggota parlemen mengenal orang yang bersangkutan. मगर वो जो पैसा दिया है वो 60 करोड़ है. Dengan fakta bahwa PJ dianggap sebagai seorang penipu sekaligus pelaku dari pembunuhan seorang mantan ketua menteri, para polisi pun langsung bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap PJ dan antek-anteknya sehingga beres melakukan penangkapan, para polisi langsung membawa PJ untuk segera diinterogasi demi mengetahui di mana PJ menyembunyikan semua uang yang didapatkan. Namun bukannya takut, PJ malah menantang mereka agar mengajukan laporan karena merasa jika dirinya tidak bersalah. ఎఫ్ఐఆర్ రాయండి.
Tak lama, muncullah Abiankar yang ingin memberikan pelajaran terhadap PJ karena telah berani membelot sekaligus menanyakan apa alasannya melakukan semua kekacauan ini meski Abiankar lah orang yang telah membesarkannya, tetapi selesai dengan interogasi, Ram menjemloskan semua orang terdekat PJ termasuk Pimba sadar jika PJ memiliki jaringan yang luas, ia pun menggeledah setiap tempat yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Dari investigasi yang dilakukan, pihak kepolisian berhasil mendapatkan data kekayaan milik PJ yang mencapai 60 juta krore diketahui telah dikirimkan ke 700 rekening berbeda. Tetapi ketika Ram telah mendengar jika PJ telah membantu memulihkan perekonomian seluruh petani dan nelayan kurang mampu pun, ia merasa salut karena diketahui PJ tidak tergabung dalam partai politik manapun. ఏదైనా పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ ఉందా? Mendengar beberapa pernyataan dari anggotanya, Ram langsung menemui PJ demi mengetahui siapa dia yang sebenarnya dan apa latar belakangnya sehingga berani melakukan ini semua. Sejenak kita akan dibawa mundur ke puluhan tahun yang lalu. Pada saat itu kita akan diperlihatkan dengan seorang kakek bernama kita panggil saja si kakek. Beliau dikenal sebagai seorang penjual kopi sekaligus seniman jalanan. Di tengah pengejaran para warga, si kakek menyelamatkan seonggok orok yang dibuang oleh orang tak bertanggung jawab. Selama bertahun-tahun dirawat, si anak yang ternyata sosok PJ ini pun mengerti bagaimana kehidupan orang miskin yang diperlakukan sangat tidak manusiawi, berbeda seperti orang kaya yang selalu dihormati dan disegani. ఆలోచించకుండా మాట్లాడడం అంతకంటే ప్రమాదం. Bukan hanya itu, PJ juga mengerti bahwa para politisi selalu belusukan demi mendengar aspirasi masyarakat sebelum menjalani pemilihan. Faktanya, mereka melakukan ini semua hanya demi kepentingan pribadi. Dari sinilah PJ bertekad untuk menjadi orang kaya sekaligus seorang politisi demi membantu kaum-kaum miskin sekaligus menegakkan keadilan. ఒక ధనవంతుని పొట్ట పెరిగిపోతుంది. Beberapa tahun berlalu, PJ remaja melihat si kakek ditangkap oleh polisi hanya karena membuat mural di salah satu kuil. Entah seberapa besar kesalahan yang telah dilakukannya, namun si bajingan polisi ini pun dengan teganya menghabisi si kakek yang tidak berdosa. Sejak meninggalnya si kakek, PJ memutuskan untuk pergi ke kota demi mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak. Disinilah ia pertama kalinya bertemu dengan Abiankar dan melamar kerja menjadi seorang pembantu. Merasa tertarik dengan kepribadian PJ yang sangat teladan, Abiankar pun memutuskan menjadikannya sebagai anak angkat. Kembali ke masa kini, terlihat para polisi pergi ke desa tempat PJ tinggal dahulu. Siapa tahu ada warga mengetahui di mana PJ menimbun semua uangnya, sementara Ram berusaha menemui PJ demi mendapat informasi mengenai tempat penyimpanan seluruh uang tabungannya. Setelah PJ memberikan alamat, Ram serta anggota polisi langsung bergegas pergi ke tempat tersebut untuk melakukan sebuah penggeledahan. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan puluhan koper berisi uang yang akan segera mereka sita sebagai barang bukti atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh PJ. Mendengar jika Ram berhasil mendapatkan barang bukti, Abiankar dengan cepat pergi menuju ke kantor polisi menemui PJ untuk memberi pelajaran bahwa dirinya tidak bisa dikalahkan dengan mudah oleh siapapun. Bahkan ia meminta Ram agar menghajar PJ sebelum menjalani proses sidang. Dari barang bukti yang didapatkan, PJ dijatuhi beberapa tuduhan yaitu penggelapan dana, penipuan, tipu daya, dan lain sebagainya. Akibatnya, PJ serta Maran harus menjalani proses persidangan meski telah memberikan jaminan dalam kasus penipuan ini. Salah satu jurnalis berasumsi bahwa PJ menyimpan rahasia dari para aparatur negara yang membuatnya dibawa ke tempat terpencil dan dipukuli oleh tim pasukan khusus. Bahkan banyak sekali kasus yang dijatuhkan kepadanya. Faktanya, itu hanyalah untuk menutupi kebusukan para elit politik tersebut. Setelah PJ dan Maran dibebaskan secara bersyarat, banyak sekali orang mencaci maki dirinya termasuk para petugas polisi, menganggap bahwa mereka lebih baik daripada kedua orang itu sampai mempermalukannya dengan cara seperti ini.
Dari beberapa kejadian, Maran berasumsi bahwa pekerjaan yang PJ pilih adalah sebuah kesalahan besar menyebabkan mereka dibayang-bayangi oleh hukum penjara, meski semua itu hanyalah sebuah konspirasi ciptaan para elit politik demi mencegah orang seperti PJ menghancurkan kekuasaan mereka. చాలా పాపాలు చేశాం కిట్టు మనం చేసిన పాపాలే మనల్ని వెంటాడుతున్నాయి. Bukannya takut akan hukuman, PJ malah bersikeras tetap melakukan pekerjaannya agar bisa membantu masyarakat miskin, apalagi mengingat saat ini harga-harga kebutuhan pokok semakin melonjak, sekaligus ingin menegakkan keadilan yang telah dirampas oleh para elit politik yang jahat. ఒక్క పనే చేయగలుగుతాం మానవత్వం లేకుండా. Dengan fakta bahwa hukum di negara film tumpul ke atas dan tajam ke bawah, PJ berjanji akan memberantas tikus-tikus berdasi perusak konstitusi meski ia harus mendapat hukuman berat atas apa yang telah dilakukannya. Tak sampai di situ, PJ juga menjelaskan jika Abhyankar saat ini menginginkan kursi tertinggi di pemerintahan yaitu menjadi seorang presiden, ia mengetahui seperti apa pengaruh dari orang tersebut yang menjelaskan banyak sekali bisnis. Hal itu terbukti ketika para aparat beserta oposisi sangat tunduk kepadanya meski belum mempunyai jabatan di pemerintahan, di mana PJ berencana akan menghabisi Abhyankar demi menghancurkan rencana busuknya yang ingin membuat seluruh warga India menderita. అందరూ ఇలానే తప్పుకుంటేలా ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. Singkat cerita, esok hari pun tiba. PJ ditemani Maran pergi ke salah satu pasar hendak mengambil beberapa barang yang dibutuhkan untuk menjalankan aksinya. Ia pergi ke sebuah kafe dan meminta Maran memeriksa jumlah bitcoinnya yang disimpan dalam aset kripto bernama CryptoPalm. Entah apa yang sedang PJ rencanakan, ia meminta temannya agar menjual CryptoPalm miliknya di pasar saham. Hal itu tentu membuat para trader sangat terkejut karena untuk pertama kalinya mereka mendengar tentang CryptoPalm meski salah satu perusahaan membeli semua saham tersebut. Setelah seluruh aset Bitcoinnya terjual dan menghasilkan ratusan klore, PJ menghubungi 3 orang yang dianggap bisa membantu. Di antaranya ada Papu, si ahli komputer, Dilip, si informan, dan terakhir ada seorang wanita bernama Nandini yang merupakan ahli penyamaran. Di sisi lain, Abhyankar tampak sedang membahas mengenai rencana setelah menjadi seorang presiden. Ia ingin menghancurkan demokrasi India dengan beberapa peraturan baru yang dapat membuat masyarakat miskin semakin menderita. కాకిని కోకిలా నమ్మిద్దాం. Keesokan harinya terjadi sedikit masalah di salah satu perusahaan milik Abhyankar yang menyebabkan proses produksi terganggu. Mendengar hal tersebut, Abhyankar langsung meminta Ram agar menyelidiki siapa yang telah berani melakukannya. చోటుపల్ యూనిట్ కి రామ్ పాండని రమ్మని. Terjadi sebuah kekacauan ketika para polisi mendapati seorang warga yang membawa bahan peledak di dekat pabrik milik Abhyankar yang lain karena memang PJ berencana menghancurkan seluruh kerajaan milik Abhyankar meski PJ sendiri sedang dalam fase pengawasan dan bukan hanya itu, PJ juga menyabotase salah satu kontainer milik perusahaan Abhyankar yang membawa ratusan ekor sapi dengan cara seperti ini. Dari serangkaian peristiwa yang terjadi membuat Abhyankar pesimis dalam pencalonannya sebagai presiden karena merasa jika nama baiknya telah tercoreng. Tak lama dari itu, ia mendapat telepon dari ibu menteri yang berniat melakukan tuduhan palsu kepada seorang anggota parlemen agar berita buruk tentang Abhyankar dapat teralih dan tertutup dengan rapi. You will have to face the consequences. Malam harinya, Ibu Menteri menghubungi Ram untuk segera menangkap PJ karena dianggap bisa mengagalkan pencalonan Abhyankar menjadi seorang presiden. Ram kemudian menghubungi petugas polisi agar melakukan penangkapan terhadap PJ. Namun apa yang terjadi? Beres menghajar puluhan petugas polisi yang berusaha menangkapnya, PJ ditemani Maran pergi menuju ke sebuah terowongan yang dijadikan sebagai markas. Tak lama, PJ menghubungi Dilip dan Nandini untuk segera melancarkan aksinya dalam menculik anak dari seorang crazy rich atau orang paling kaya di India. I'll do it. Tak cukup sampai di situ, PJ menghubungi si orang kaya untuk melakukan negosiasi mengenai dirinya yang akan memberikan uang senilai 8.000 klore jika dia bersedia membuat berita mengenai Abhyankar yang gagal menjadi seorang presiden. Dan kalaupun si orang kaya menolak, PJ tetap akan mengancam menghabisi anaknya saat itu juga. వాడు ప్రెసిడెంట్ అయితే తుమారా బేటా మర్ గయా. Benar saja,
PJ berhasil memainkan psikologi dari Abiyankar dan si orang kaya termasuk Ram yang langsung dihubungi olehnya dengan mengatakan bahwa Ram telah merendahkan harga dirinya sebagai seorang anggota pasukan khusus hanya demi menyelamatkan satu nyawa saja. ఎక్కడో చెప్తాను మిగిలిన నీ కొడుకుని తీసుకెళ్ళు. Pernyataan PJ tentu membuat Ram sangat marah karena seluruh pasukan India yang telah dikerahkan tidak dapat menemukan hanya satu orang saja. Sehingga ia meminta seluruh anggotanya agar segera menemukan lokasi di mana PJ berada agar segera melakukan penangkapan. Pada malam selanjutnya, PJ meminta Papu meretas seluruh sistem komputer bertujuan untuk melakukan siaran langsung dan memberikan pernyataan kepada seluruh warga India mengenai semua kebusukan para elit politik yang sengaja membuat sebuah konspirasi. నేనెవరినో మీకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నా ఐడెంటిటీ ఏదైనా మీకు దాంతో ఉపయోగం లేదు. Bukan hanya itu, PJ juga membagikan nama-nama serta identitas para koruptor yang telah merugikan seluruh masyarakat meski ia sendiri masih meragukan keputusan pengadilan yang dianggap akan membela para tersangka. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు తప్పుగా జరుగుతున్నాయి. కళ్ళ ముందే కొన్ని ప్రమాదాలున్నాయి. పేదరికం, అవినీతి. Terjadi sedikit kekacauan di jajaran anggota parlemen setelah PJ membuat pernyataan mengenai para oposisi yang telah melakukan korupsi, apalagi ketika pihak media berhasil menemukan daftar nama-nama para koruptor. Hal itu tentu membuat si Ibu Menteri memutuskan untuk mencabut Abiyankar dari pencalonannya sebagai presiden. Sementara itu, Ram berhasil mendapatkan petunjuk tentang keberadaan PJ saat ini. Ia kemudian meminta seluruh anggotanya untuk segera menuju ke lokasi demi menangkap PJ dan anak buahnya, tetapi ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్. ఫిరోజ్ కొడుకుని బయటికి పంపించాలి అంటే మీరు బంకర్లోకి రావాలి అంటున్నాడు. setibanya Abiyankar di lokasi persembunyian PJ, ia dengan percaya diri langsung pergi menemui PJ untuk menghabisinya tanpa sedikit pun mengetahui dengan siapa dia berhadapan karena memang PJ sudah sejak lama ingin menghabisi Abiyankar sehingga mengetahui jika Abiyankar telah modar, para pasukan tentara pun lekas menembaki bunker berharap bisa melakukan penangkapan terhadap PJ dan anak buahnya, tetapi meski PJ berhasil ditangkap, Ram serta anggotanya tidak bisa menemukan anak buah PJ yang berhasil melarikan diri. Bahkan hal itu dianggap sangat mustahil karena PJ ternyata memiliki banyak relasi yang bisa menyulitkan para polisi untuk melakukan penyisiran. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan Maran yang bertemu dengan Dilip untuk memberikan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai aksi sosial demi membantu masyarakat miskin atas perintah dari PJ. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi pejabat jika kamu hanya ingin menjadi orang bejat. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.